Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dan saya doakan semua supaya dalam keadaan baik, sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih masih bersedia mengikuti materi selanjutnya bersama saya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita melakukan gerakan-gerakan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Itu gerakan P2K2S. Masih ingat kan? Oke, baik. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan melakukan yel-yel kita yang kemarin tentang pengasuhan, penuh kesadaran dan kasih sayang P2K2S. Bersama-sama ya, yuk ikuti saya. Pengasuhan P2, oke, ulang. P2K2S, pengasuhan, penuh kesadaran, dan kasih sayang. Oke, terima kasih. Lanjut ya ibu-ibu, langsung saja karena waktu kita terbatas. Jadi, mohon maaf. Kita lanjut ke modul 4. Iya, modul 4 itu tentang berbicara dan mendengarkan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke, di sini kita akan belajar tentang berbicara dan mendengarkan. Tapi berbicara dan mendengarkan yang penuh kesadaran dan kasih sayang. Mana sih berbicara dan mendengarkan penuh kesadaran dan kasih sayang itu? Apa sih? Penting nggak sih? Terus hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan? Apa sih manfaatnya gitu? Oke. Tapi sebelum kita ke sana, sebelum kita ke materi inti, ada baiknya kita pelajari dulu standar kompetensinya, yaitu kita harus terampil menerapkan praktik berbicara dan mendengarkan penuh kesadaran dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Itu standar kompetensinya. Jadi kita harus terampil menerapkan praktiknya di lapangan nanti. Insya Allah ya, saya doakan. Terus kompetensi dasarnya yaitu 1. Kita mampu mempraktikkan berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Jadi kita kompetensi dasar yang pertama itu kita harus mampu mempraktikkan berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Yang kedua, ya yang satunya, yaitu kita mampu mempraktikkan mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Nah, jadi setelah kita sudah tahu kompetensi dasarnya, ya, sudah tahu kompetensi dasarnya dan sudah tahu standar kompetensinya, lanjut kita ke pokok materinya. Tadi yang pertama berbicara. Di sini kita membahas tentang berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Apa sih? Gimana sih itu ya? Apa sih berbicara penuh kesadaran dan kasih sayang itu? Nah, di sini kita berbicara penuh kesadaran. Jadi kita berbicaranya tidak dalam keadaan emosi, dalam keadaan tertekan. Itu nggak sadar kalau kayak gitu ya. Jadi di sini apa berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang itu berarti kita dalam pengertian umumnya kita sadar gitu ya, berbicara apa yang keluar dari mulut kita menyadari apa yang keluar, kita tidak mungkin ketika kita berbicara dalam keadaan penuh kesadaran itu kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Nah, jadi berbicara dengan penuh kesadaran ini dalam artian umumnya itu kita berbicara dalam keadaan sadar, tidak terpaksa dan fokus gitu. Oke. Nah, berbicara dengan penuh kesadaran mengarahkan perhatian penuh dan membawa kesadaran pikiran. Jadi kita berbicara penuh kesadaran itu berarti kita mengarahkan perhatian penuh apa yang akan kita sampaikan tadi. Terus membawa kesadaran pikiran. Kita pikirkan apa yang
kita pasti akan memikirkan apa yang akan keluar dari mulut kita. Nah, terus perasaan dibumbui lagi ya dengan perasaan, dengan sensasi tubuh saat berkomunikasi, sehingga pembicaraan dapat dikatakan dengan jelas dan jujur. Kalau dalam situasi pengasuhan itu biasanya saat kita berbicara dengan penuh kesadaran, itu biasanya kita mengarahkan perhatian penuh ya, perhatian penuh pada tindakan berkomunikasi dengan anak. Itu kita akan memperhatikan benar apa yang ingin kita katakan dan bagaimana kita mengatakannya dengan jelas dan jujur pada anak tersebut. Oke. Nah, jadi sudah tahu ya bagaimana sih, apa sih berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang itu? Yaitu tadi bahwa kita mengarahkan perhatian penuh pada saat dan mengarahkan perhatian penuh dan membawa kesadaran pikiran, perasaan, sensasi tubuh saat berkomunikasi sehingga pembicaraan dapat dikatakan dengan jelas dan jujur. Sekarang tadi sudah saya jelaskan dalam situasi pengasuhan ya, bagaimana kita bisa mengatakannya dengan jelas dan jujur pada anak. Kita membawa kesadaran pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh kita yang diaktifkan saat berbicara. Jadi kita tuh sadar betul ya, sadar betul apa yang kita pikirkan, apa perasaan kita, sensasi tubuh kita. Tuh. Mana mungkin kan kalau kita misalnya sedang marah ya, marah pada anak kita. Misalnya kita marah karena kelakuannya yang misalnya kurang baik, atau misalnya anak kita seperti saya ya, contohnya anak saya yang berumur 4 tahun itu misalnya dia nggak sengaja numpahin air atau menjatuhkan gelas, pada waktu plak ting dia menjatuhkan gelas, ketika kita tidak sadar, kalau kita dalam keadaan tidak sadar itu pasti bahasa tubuh kita yang kita katakan pasti berbeda. Dan sebaliknya, kalau kita sadar dengan apa yang kita katakan, situasinya kita menyadari, pasti kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Oke. Nah, terus kenapa sih kita menggunakan kesadaran ini? Oke. Kesadaran berbicara. Ini nih sebenarnya penting kesadaran ini. Kenapa sih digunakan? Ya untuk membantu mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ya iya, tentang kita sendiri, tentang diri kita sendiri, dan membawa kesadaran kita kepada anak sebagai pendengar. Nah, jadi kenapa kita menggunakan kesadaran ini? Ya untuk komunikasi kita kepada anak, untuk mengetahui tentang diri kita, apakah sudah benar berbicara kita, apakah sudah benar, atau misalkan apakah masih ada yang kurang gitu. Oke, jika orang tua berbicara dengan anak penuh kesadaran, yakinlah tidak akan ada kata-kata yang kasar, dan tidak akan ada anak yang takut sama orang tua. Takutnya takut dalam tanda kutip ya, karena biasanya kalau orang tua emosi itu semua kebun binatangnya itu keluar. Jadi ketika kita jika kita orang tua berbicara dengan penuh kesadaran, maka orang tua akan memperhatikan kalimat demi kalimat yang diucapkan pada anak. Jadi tidak akan pernah terjadi yang namanya kamu mirip sama dasar yang itu ya. Jadi tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana sih pembicaraan orang tua itu bisa memengaruhi anak sebagai pendengar? Kita bisa lihat dari ekspresi wajah anak, terus dari bahasa tubuhnya, atau reaksi-reaksi lain, misalnya reaksi verbal dari anak terhadap apa yang dikatakan orang tua. Jadi kita bisa tahu ketika kita berbicara, baik itu ada yang berbicara terkontrol ataupun tidak terkontrol.
berbicara yang penuh kesadaran ataupun tidak sadar. Jadi bagaimana pembicaraan orang tua itu bisa mempengaruhi anak sebagai pendengar, itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi mereka. Dan kita bisa melihat dari itu tadi, dari reaksi wajah, dari bahasa tubuh atau reaksi verbal lainnya. Kita bisa lihat apakah kata-kata kita menyakitkan, apakah kata-kata kita sudah benar, apakah anak menjadi lebih nakal atau anak menjadi lebih susah dikontrol. Itu sangat terlihat sekali dari sangat berpengaruh sekali. Nah, saat berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, itu kita harus menguasai dua hal. Ya. Apa sih? Ya. Yang pertama, kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, jadi saat kita berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, yang pertama kita harus berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, caranya apa? Caranya gimana? Apa sih yang harus diperhatikan gitu? Nah, ya. Ini yang harus kita perhatikan, yaitu apa yang ingin kita katakan. Jadi kita harus perhatikan betul apa yang ingin kita katakan. Ya, kalau misalnya kita dalam keadaan sadar, pastilah ya, pasti kita melakukan hal ini. Ya, apa yang ingin kita katakan, terus bagaimana kita mengatakannya, terus kalimat demi kalimat yang akan diucapkan itu bagaimana gitu ya. Jadi itulah yang pertama, harus berkomunikasi dengan diri sendiri dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu bagaimana percakapan mempengaruhi anak sebagai pendengar. Bagaimana apa yang kita ucapkan atau percakapan antara kita dengan anak itu mempengaruhi anak sebagai pendengar. Kita harus memperhatikan ini. Kita harus memperhatikan ekspresi anak. Misalnya kita ngomong, oke, adik pintar ya, makasih dek. Atau misalnya adik menjatuhkan gelas, oh tidak apa-apa dek, nanti kita bersihkan sama-sama ya. Jadi kita lihat ekspresinya. Kalau ekspresinya masih takut, berarti antara kata-kata dan ekspresi wajah kita itu masih belum berkomunikasi, belum berkesinambungan. Jadi belum sama gitu ya. Mungkin kita bilangnya, adek nanti kita bersihin sama-sama, mungkin kayak gitu, ada melotot-lototnya sedikit gitu ya. Nah, jadi saat berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, itu bagaimana percakapan mempengaruhi anak sebagai pendengar, itu tadi kita harus memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan reaksi verbal anak dari anak terhadap apa yang kita katakan. Jadi antara kata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh kita itu juga harus bagus supaya anak bisa menangkap, dan kita juga bisa menangkap reaksi anak. Kita bisa menangkap semua dari reaksi verbal anak tersebut ya. Oke, lanjut. Jadi intinya itu saat kita berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, yang pertama kita harus berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana percakapan mempengaruhi anak sebagai pendengar. Jadi yang dua poin ini itu penting sekali dalam melakukan menjadi orang tua yang berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke. Nah, sekarang kita ke materi kedua, ke judul yang kedua, yaitu mendengarkan. Tadi yang pertama kita berbicara ya. Sekarang kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada yang tahu bagaimana sih mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang itu? Oke, semua jawabannya benar. Terima kasih. Iya, benar sekali. Berarti kita mendengarkan ya, kita sebagai pendengar berarti ya, bukan berbicara. Tadi sebagai berbicara ya. Sekarang kita orang tua sebagai pendengar. Gimana sih jadi orang tua yang mendengarkan dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh perhatian dan kasih sayang? Sebelum kita menjadi orang tua yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, kita harus tahu dulu artinya.
artinya apa sih mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Nah, ya. Berarti kita harus mengetahui dulu artinya. Nah, di sini kita sudah tahu ya, dari mendengarkan. Berarti kita membawa kesadaran penuh kita pada anak sebagai pembicara. Berarti kita tuh membawa kesadaran penuh kita pada anak sebagai pembicara. Kita mendengarkan, kalau misalkan dengan anak usia dini, anak umur 3 sampai 3, 4, 5 tahun, itu berarti kita harus mensejajarkan tubuh kita. Misalnya anak ingin berbicara ya, jangan kita sebagai orang tua itu kan biasa, kita kan orang tua tinggi ya. Jadi usahakanlah, jangan usahakan ya, harus mensejajarkan tubuh kita dengan anak, face to face gitu ya, mata dengan mata gitu. Jadi kita melakukan ini dengan membawa perhatian kita kepada anak. Jadi kita benar-benar mendengarkan, bila perlu pegang tangan anak kita, pegang dengan kasih sayang, dengan kelembutan, jangan diremas. Kalau diremas itu lain ceritanya, berarti kita sedang marah sama dia. Kita pegang dengan lembut dan kasih sayang. Oke, sekarang Bunda mau dengar, sayang mau cerita apa? Kenapa tadi menangis? Kenapa tadi kok marah-marahan sama temannya? Kenapa tadi bertengkar sama temannya gitu? Apa yang dia komunikasikan kepada kita? Nah, kita dengarkan, ekspresi wajahnya kita lihat, bahasa tubuhnya kita lihat. Jadi kita benar-benar menjadi pendengar yang baik. Jangan kita langsung menjudgment atau menilai sebelum kita mendengarkan. Oke, misalnya kita sudah mendengarkan, tapi di dalam hati dan dalam pikiran kita tetap kita pikirkan, enggak, dia bohong. Atau misalnya kita bilang, enggak, kayaknya dia bohong deh. Kayaknya dia emang nakal deh, kayak gitu ya. Kayak emang dia yang salah deh. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar menjadi pendengar yang tulus gitu ya, pendengar yang tulus. Nah ya, sekarang kita lihat artinya mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang itu. Berarti di sini sudah ada ya, kita membawa maksud kita untuk mendengarkan secara terbuka. Nah, jadi kita benar-benar membawa diri kita untuk mendengarkan secara terbuka, tanpa gangguan apapun. Kita benar-benar melakukannya dengan tulus, tanpa menghakimi. Nah, tadi benar kata saya tadi, tanpa menghakimi, tanpa mengkritik, tanpa melabeli, ataupun beranggapan bahwa kita memahami situasi sepenuhnya. Jadi jangan dulu kita bilang, biarpun kita melihat dengan mata kita, melihat dari jauh ataupun dari dekat kejadiannya, kita tidak boleh beranggapan bahwa kita sudah memahami situasi sepenuhnya. Di sini kita memberikan rasa empati, rasa peduli kita, rasa gini loh, kita menunjukkan, oke, Bunda juga merasakan nak, gitu ya. Jadi kita memberikan rasa empati kita kepada anak sebagai pembicara, membuat dia senyaman mungkin ketika kita mendengarkan pembicaraan, serta mencoba memahami pengalaman dari sudut pandangnya. Jadi sering orang tua itu kayak ya seperti saya saja misalnya, saya sering berpikiran, oke, saya memahami keadaan sebenarnya. Padahal kita belum tentu apa yang kita pikirkan itu sama persis seperti apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, sebagai pendengar yang baik, sebagai pendengar yang baik, sebagai orang tua yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, kita harus memberikan rasa empati, rasa peduli kepada anak sebagai pembicara, serta mencoba memahami pengalamannya dari sudut pandangnya. Kita tidak boleh tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengkritik, tidak boleh melabeli. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari udah sering ini terjadi ya. Jadi mulai sekarang, karena udah dikasih tahu sama saya, udah dikasih tahu bahwa
ini tuh nggak baik gitu loh, ini tuh nggak boleh terulang lagi. Mungkin selama ini saya sering mengkritik anak saya, selama ini saya sering menghakimi anak saya, selama ini saya sering melabeli anak saya. Mulai hari ini kita berhenti ya, kita berhenti. Mulai hari ini berjanji pada diri sendiri untuk menjadi orang tua yang lebih baik, untuk menjadi orang tua yang mampu mendengarkan penuh kesadaran dan kasih sayang, penuh perhatian dan kasih sayang. Jadi dengan kata lain kita mendengarkan dengan pikiran seorang pemula ya. Jadi yang apa tadi yang maksud saya tadi, kita memberikan rasa empati kepada anak sebagai pembicara serta mencoba memahami pengalamannya dari sudut pandangnya. Itu berarti dengan kata lain kita mendengarkan dengan pikiran seorang pemula, namun pada saat yang sama kita menyadari ya bagaimana kita reaksi terhadap komunikasi anak. Kita mungkin memperhatikan perasaan, sering ya, berarti mungkin sering kita memperhatikan perasaan, memperhatikan pikiran atau sensasi tubuh tertentu terlepas dari maksud kita. Mungkin mendapati diri kita merasa menghakimi, jengkel atau bosan, atau mungkin kita merasa bahwa mengerti persis bagaimana perasaan anak, padahal apa yang kita pikirkan itu tidak benar, atau malah sebaliknya gitu ya. Jadi mulai hari ini kita harus menjadi orang tua yang bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, karena sudah dikasih tahu ya manfaatnya apa, penting apa tidak, sangat penting. Nanti kita akan melihat perubahan demi perubahan pada anak kita dan diri kita. Nah, jadi maksudnya itu dalam mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang itu berarti kita hadir sepenuhnya untuk anak kita. Biarpun kita dalam keadaan mungkin banyak masalah, mungkin masih banyak pekerjaan ya, tapi kita harus tetap memberikan waktu untuk menjadi pendengar yang baik untuk anak kita. Itu tadi, kita harus hadir sepenuhnya untuk anak kita, karena nanti ketika kita sudah melakukan ini, luar biasa nanti efeknya itu insya Allah akan jadi luar biasa, akan benar-benar mempengaruhi pertumbuhan anak kita, akan benar-benar mempengaruhi akan jadi apa anak kita, karena terutama anak-anak yang dalam masa keemasan ya, golden age, anak-anak umur 1-6 tahun itu benar-benar sangat penting sekali untuk didengarkan dan untuk untuk diperhatikan penuh gitu. Apalagi dalam kata-kata, kembali ke yang pertama ya, dalam berbicara kita harus benar-benar mengontrol apa yang akan kita bicarakan, karena pernah dengar pesan Rasulullah itu bahwa kata-kata adalah doa. Benar itu. Jadi apapun yang kita katakan tentang anak kita, tentang diri kita, tentang orang lain, kata-kata adalah doa. Jadi mulai hari ini kita belajar berbicara dan mendengarkan penuh kesadaran dan kasih sayang itu. Berjanji pada diri sendiri mulai hari ini, ayo kita harus menjadi orang tua yang mampu berbicara dan mendengarkan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke penugasan ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Di sini ada penugasan, dan di penugasan ini ada note-nya ya. Itu penugasan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi semuanya itu benar. Semuanya itu baik dan bagus. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Oke, langsung ke slide. 1. Lakukan praktik yang A, berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang.
Yang B, mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Jadi kita harus melakukan praktek ini ya pada anak-anak kita. Nah, setelah melakukan praktek, langsung ada tugas yang nomor 2, itu catat masing-masing pengalaman praktek dalam tabel berikut. Jadi kita harus mencatat masing-masing pengalaman praktek kita. Praktek yang pertama yaitu tadi berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Nah, ya, kita harus melakukan praktik ini. Terus di sana ada gambaran situasi pengasuhan. Nah, jadi gambaran situasi pengasuhan. Jadi gambaran pada saat kita berbicara tadi. Terus yang kedua, yang disampaikan ibu dan ayah. Nah, apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan pada anak kita. Terus respon sang anak, mungkin dari bahasa tubuhnya atau apa gitu ya. Terus hasil yang dirasakan. Hasil yang dirasakan mungkin anak menjadi lebih baik, anak menjadi lebih mendengar gitu ya. Yang kedua yaitu praktik mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Sama seperti tadi, ada gambaran situasi pengasuhan, terus yang disampaikan anak. Yang di sini yang disampaikan anak ya, bukan yang disampaikan ayah atau ibu. Karena kita mendengar. Yang disampaikan anak, apa yang disampaikannya, terus respon kita, terus hasil yang dirasakan. Terus nomor 3, seberapa yakin Bapak dan Ibu dapat menerapkan kedua praktik tersebut di atas dalam situasi pengasuhan anak. Jadi lingkari yang sesuai. Yang 1 sangat tidak yakin dan 10 sangat yakin ya. Oke. Saya rasa sampai di sini materi modul 4-nya. Kita akan lanjut besok lagi ya ke modul 5 dan 6. Oke. Saya selaku yang menyampaikan materi, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kepada Allah marilah kita bersama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya hampir lupa itu tugasnya, penugasan ini besok dikumpulnya. Jadi praktiknya itu dilakukan boleh setelah ini atau malam nanti ya, karena praktiknya itu kan cuma berbicara penuh kesadaran dan mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Jadi besok itu LK-nya sudah dikumpul sama saya, dan tetap sama apa yang saya jelaskan tadi. Dalam penugasan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, semuanya benar, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya hebat. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.